Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi hajar di lingkungan kerja safety SIG. Pembahasan A. Faktor risiko dan hajar di tempat kerja. Dalam melakukan pekerjaan perlu dipertimbangkan berbagai potensi bahaya serta risiko yang bisa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja. Penggunaan mesin, alat, dan bahan serta lingkungan samping faktor manusianya. Istilah hajar atau potensi bahaya menunjukkan adanya sesuatu yang potensial untuk mengakibatkan kecederaan atau penyakit, kerusakan atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga kerja atau instansi. Sedangkan kemungkinan potensi bahaya menjadi manifest sering disebut risiko. Baik hajar maupun risiko tidak selamanya menjadi bahaya, asalkan upaya mengendalikannya dilaksanakan dengan baik di tempat kerja. Kesehatan dan kinerja seseorang pekerja sangat dipengaruhi oleh Effendi Perry 2009-233. 1. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial sehingga upaya penempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan perlu diperhatikan. Beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. 2. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Kapasitas kerja yang baik seperti status kesehatan kerja, gizi kerja yang baik, serta kemampuan fisik yang primer diperlukan agar seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja sebagai model awalnya seorang untuk melakukan pekerjaan harus pula mendapatkan perhatian. Kondisi awal seorang untuk bekerja dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat kerja, gizi, dan lain-lain. 3. Lingkungan kerja sebagai beban tambahan, baik berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, maupun aspek psikososial. Kondisi lingkungan kerja, misal panas, bising, berdebu, zat-zat kimia, dan lain-lain dapat menjadi beban tambahan terhadap pekerjaan. Beban-beban tambahan tersebut secara sendiri atau bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja. Kapasitas, beban, dan lingkungan kerja merupakan tingkat komponen utama dalam kesehatan kerja, di mana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kerja yang baik optimal. Effendi Perry 2009-233. Gangguan kesehatan pada pekerjaan dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pekerjaannya pun yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya kesehatan di tempat kerja dan lingkungan, tetapi juga oleh faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, perilaku kerja, serta faktor lainnya. Effendi Perry 2009-23. 2. Hajar dan pengendaliannya. Berdasarkan National Safety Code mengatakan bahwa hajar adalah faktor-faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu berupa barang atau kondisi mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerjaan serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Sedangkan menurut Miles, hajar adalah suatu aktivitas atau sifat alamiah yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Pengertian berdasarkan Frank Jeremy, hajar adalah suatu kondisi atau tindakan yang dapat berpotensial menimbulkan kecelakaan dan kerugian. AS atau NJS 1995. Hajar adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian. Ini meliputi pada gangguan kesehatan, cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area atau tempat kerja produktif,
atau lingkungan, kerugian pada proses produksi ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Prince 1978 mendefinisikan hajar sebagai suatu material atau kondisi yang berpotensi di tempat kerja di mana dengan atau tanpa interaksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian lain. Komponen bahaya: 1. Karakteristik material, 2. Bentuk material, 3. Hubungan pekerja dengan efek, 4. Kondisi dan frekuensi penggunaan, 5. Tingkah laku pekerjaan. Jenis-jenis hajar berdasarkan karakteristik dampak yang diakibatkan oleh suatu jenis bahaya, maka jenis bahaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahaya kesehatan kerja dan bahaya keselamatan atau kerja. Bahaya kesehatan kerja dapat berupa fisik, kimia, biologi, dan bahaya berkaitan dengan ergonomi, berdampak kepada kesehatan dan kenyamanan kerja, misalnya penyakit akibat kerja. Sedangkan bahaya keselamatan safety hajar fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses peralatan teknologi. Dampak safety hajar bersifat akut, konsekuensi tinggi dan probabilitas untuk terjadi rendah. Bahaya keselamatan seperti hajar dapat menimbulkan dampak cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Biasanya efek dari bahaya keselamatan dapat langsung terlihat pada saat terjadi. Jenis-jenis seperti hajar antara lain: A. Mekanik hajar, bahaya yang terdapat pada benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan lain-lain. B. Elektrik hajar merupakan bahaya yang berasal dari arus listrik. C. Chemical hajar, bahaya bahan kimia baik dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Bahaya kesehatan hajar fokus pada kesehatan manusia. Bahaya keselamatan kerja dapat berupa bahaya fisik, kimia, bahaya berkaitan dengan ergonomi, psikososial, elektrik, berdampak pada keselamatan kerja, misalnya cedera, kebakaran, ledakan, pemanjanan terjadi pada waktu singkat. C. Hajar biologis. Hajar seluruhnya berasal dari makhluk hidup dan berdampak pada kesehatan berupa jamur, bakteri, virus. D. Hajar ergonomi, yang termasuk di dalam kategori ini antara lain desain tempat kerja yang tidak sesuai, postur tubuh yang salah saat melakukan aktivitas, desain pekerjaan yang dilakukan pergerakan yang berulang-ulang. E. Hajar mekanik, semua jenis bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak atau bersifat mekanis, contohnya mesin-mesin, pemotong, bahaya getaran. F. Hajar listrik. Hajar listrik adalah hajar yang ditimbulkan dari arus listrik pendek, listrik statis. G. Hajar psikososial, seperti stres, kekerasan di tempat kerja, waktu kerja yang padat, kurangnya waktu istirahat. 2.3 Pengendalian hajar. Hajar atau bahaya dapat dihindari ataupun dampak dari hajar tersebut dapat diminimalkan menurut Permenkes nomor 5 Men 1996. Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu 1. Pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif,
penghargaan dan motivasi diri. 4. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan dan etiologi. 5. Penegakan hukum. 6. Pemberian alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan bahaya pada kerja. Dengan demikian, pelindung keamanan dan kesehatan dapat lebih efektif. Design destruction menurut International Labour Organization atau ILO, risiko adalah kemungkinan adanya peristiwa atau kecelakaan yang tidak diharapkan dan dapat terjadi dalam waktu dan keadaan tertentu. Sumber lain menyatakan bahwa risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang timbul dari sumber bahaya. Hajar tertentu yang terjadi, dengan kata lain risiko adalah probabilitas kerusakan, kerugian, dan hajar yang melekat pada spesifik individu atau kelompok yang terpapar oleh hajar tersebut. Risiko merupakan akumulasi dari potensi hajar, konsekuensi yang diakibatkannya, durasi pemaparan, dan probabilitas yang ditimbulkan. Risiko merupakan gambar kuantitatif dari kemungkinan kerugian yang mempertimbangkan kemungkinan suatu hajar yang akan mengakibatkan suatu peristiwa tersebut. DOE AS 1996 menurut Kolluru 1996. Ada 5 macam tipe risiko, yaitu 1. Risiko keselamatan. Risiko keselamatan memiliki probabilitas rendah, lingkungan paparan konsekuensi tinggi, bersifat akut, dan jika terjadi kontak akan langsung terlihat efeknya. Penyebab risiko keselamatan lebih dapat diketahui serta lebih berfokus pada keselamatan manusia dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. 2. Risiko kesehatan. Risiko kesehatan memiliki probabilitas tinggi, tingkat paparan dan konsekuensi rendah, dan bersifat kronis. Penyebab risiko kesehatan sulit diketahui serta lebih berfokus pada kesehatan manusia. 3. Risiko lingkungan dan ekologi. Risiko lingkungan dan ekologi melibatkan interaksi yang beragam antar populasi, komunitas. Fokus risiko lingkungan dan ekologi lebih kepada dampak yang ditimbulkan terhadap habitat dan ekosistemnya jauh dari sumber risiko. 4. Risiko finansial. Risiko finansial memiliki risiko jangka panjang dan jangka pendek dari kerugian properti terkait dengan perhitungan asuransi dengan pengambilan asuransi. Fokus risiko finansial lebih kepada kemudahan pengoperasian dan aspek keuangan. 5. Risiko terhadap masyarakat. Risiko terhadap masyarakat memperhatikan pandangan masyarakat terhadap kinerja organisasi dan produksi. Semua hal pada risiko terdapat masyarakat berfokus pada penilaian dan persepsi masyarakat. 6. Meningkatkan reputasi organisasi atau perusahaan. 7. Sebagai komitmen direksi untuk melindungi pekerja. 8. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, dan governance. 9. Meningkatkan kesejahteraan personal dan pekerja lainnya. Tahapan proses manajemen risiko AS atau NJS 4360/2004, yaitu 1. Menetapkan ruang lingkup, menetapkan tujuan kebijakan, strategi penerapan, metode atau cara pelaksanaan manajemen risiko, serta pencapaian yang targetkan oleh perusahaan. 2. Identifikasi risiko, melakukan identifikasi terhadap risiko yang akan dikelola,
Mencari tahu jenis hajar apa saja yang mungkin menimbulkan risiko, bagaimana dan mengapa risiko tersebut muncul. 3. Analisis risiko, melakukan estimasi risiko dengan mengkombinasikan faktor probabilitas atau likelihood konsekuensi dengan mempertimbangkan upaya pengendalian risiko yang telah dilakukan. 4. Evaluasi risiko, membandingkan tingkat risiko yang dapat dalam proses analisis risiko dengan kriteria evaluasi yang digunakan menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. 5. Pengendalian risiko, melakukan penanganan atau pengendalian terhadap risiko terus-menerus, terutama risiko dengan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisien. 6. Monitoring dan review, melakukan pemantauan dengan pengkajian utama terhadap tingkat risiko serta efektif program penanganan risiko yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat ditentukan tindakan koreksi dan perbaikannya perlu dilakukan. 7. Komunikasi dan konsultasi, melakukan komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerjaan untuk mendapatkan masukan mengenai implementasi pengelolaan risiko di tempat kerja yang diperbaiki sistem pengelolaan risiko tersebut. Hypercase dapat diperinci sebagai berikut. 1. Agar tenaga kerja setiap orang yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat. 2. Agar sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. 2.6. Fungsi dan tugas perawat dalam K3. Fungsi dan tugas perawat dalam usaha keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah sebagai berikut. Effendi Nasrul 1998. 1. Fungsi perawat. A. Mengkaji masalah kesehatan. B. Menyusun rencana asuhan keperawatan pekerja. C. Melaksanakan pelayanan kesehatan dan keperawatan terhadap kerja. D. Melakukan penilaian terhadap asuhan keperawatan yang dilakukan. 2. Tugas perawat. A. Mengawasi lingkungan pekerjaan. B. Melihara fasilitas kesehatan perusahaan. C. Membantu dokter dalam memeriksa kesehatan pekerjaan. D. Membantu melakukan penilaian terhadap keadaan kesehatan pekerja. E. Merencanakan dan melaksanakan kunjungan rumah dan perawat di rumah kepada pekerja dan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. F. Ikut berperan dalam menyelenggarakan pendidikan ketiga terhadap pekerja. G. Ikut berperan dalam usaha keselamatan kerja. H. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai KB terhadap pekerja dan keluarganya. I. Membantu usaha penyelidikan kesehatan pekerja. J. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan K3. C. Hajar dan risiko dalam proses pengkajian dan perencanaan. Dalam melakukan proses pengkajian dan perencanaan pada pasien, perawat harus memperhatikan hajar dan risiko yang kemungkinan terjadi seperti 1. Pelecehan verbal saat komunikasi dengan pasien dan keluarga. 2. Kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian. 3. Pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat. 4. Risiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik. 5. Perawat menjadi terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarganya. Contoh kasus 1. Seorang perawat di salah satu rumah sakit mengalami kekerasan fisik dan verbal saat perawat tersebut sedang melakukan pengkajian. Seperti yang dikutip dalam suatu artikel di media online, ketika perawat T, 28 tahun, melakukan pendekatan untuk mengumpulkan data. Salah satu pasien mengamuk.
berteriak dan memukul-mukul kepalanya ke dinding. Dia mencoba menghentikan dan menenangkannya, tapi pasiennya secara emosional malah menendang dadanya, membuat dia terluka dan membuat mentalnya tergoyang seharian. Analisa kasus. Hajar, perawat mendapatkan kekerasan fisik sekaligus verbal saat melakukan pengkajian kepada pasien. Risiko, perawat mengalami luka dan mentalnya tidak stabil. Kejadian kekerasan fisik maupun verbal dalam kasus tersebut tidak disebut berasal dari kesalahan perawat sendiri, ataukah karena memang sang pasien memiliki emosional yang tidak dapat dikontrol. Dalam proses pengkajian sendiri, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perawat, melalui dari pemahaman akan pengertian pengkajian, tahap-tahap pengkajian, hingga metode yang digunakan melakukan pengkajian. Dalam melakukan kontak kepada pasien, perawat seharusnya menjadi pendengar yang baik. Salah satu teknik pengumpulan data pada pengkajian adalah mempunyai saat melakukan dengan cara perawat harus menempatkan diri sebagai tempat curhat pasien sebaik mungkin. 4. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada perawat tentang cara menghindari tindakan kekerasan verbal dan fisik. 5. Ketika pasien terlihat sedang dalam keadaan tidak terkontrol dan susah untuk didekati, perawat dapat melakukan pengkajian kepada keluarga pasien terlebih dahulu. 6. Saat mengkaji, perawat tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menyinggung pasien dan keluarganya. 7. Saat melakukan tindakan pemeriksaan fisik, perawat harus meminta persetujuan dari pasien terlebih dahulu. 8. Manajemen rumah sakit perlu memfasilitasi perawat mempersiapkan diri untuk menghadapi hajar dan risiko. 9. Manajemen harus terbuka serta tidak berusaha menutupi terhadap laporan-laporan kekerasan fisik maupun verbal terhadap perawat. 10. Memodifikasi lingkungan yang nyaman di rumah sakit melalui dari poli, ruangan rawat inap, sampai ke unit gawat darurat dan ruang intensif untuk menenteramkan suasana hati pasien dan keluarga. 1. Rumah sakit menyediakan APD yang lengkap seperti masker, handscoon, squat, dan lain-lain. Alasan meminimalisir terjadinya atau tertularnya penyakit atau infeksi yang dapat terjadi. Saat bekerja, APD harus selalu digunakan sebagai pelindung diri. Dengan kasus di atas dapat dihindari jika perawat menggunakan APD lengkap, mengingatkan cara penularan difteri melalui terpaparnya cairan ke pasien. 2. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan atau alkohol gliserin untuk perawat. Alasan, cuci tangan merupakan cara penanganan awal jika kita sudah terlanjur terpapar cairan. Pasien baik pasien berisiko menular atau tidak menularkan. Cuci tangan merupakan tindakan aspektual sebelum ke pasien maupun setelah ke pasien. 3. Rumah sakit menyediakan pemeliharaan tempat sampah medis dan non-medis. Alasan, bila sampah medis dan non-medis tercampur dan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyebaran penyakit. 4. Rumah sakit menyediakan SOP untuk tindakan keperawatan. Alasan, agar petugas atau perawat menjaga konsisten dan tingkat kinerja petugas atau perawat atau tim dalam organisasi atau unit kerja sebagai acuan. Checklist dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja. Supervisor dan lain-lain, dan SOP merupakan salah satu cara atau parameter dalam meningkatkan mutu pelayanan. Upaya pencegahan pada perawat. Memakai APD adalah suatu sub-RS. 2. Perawat mematuhi standar operasional prosedur yang sudah ada
rumah sakit dan berhati-hati atau jangan terburu-buru dalam melakukan tindakan. Alasan meskipun pasien di ruang UGD dan pertama masuk RS, perawat sebaiknya lebih berhati-hati atau jangan terburu-buru dalam melakukan tindakan. Pasien dan perawat menciptakan dan menjaga keselamatan tempat kerja supaya dalam tindakan perawat terhindar dari tertularnya penyakit dari pasien dan pasien juga merasa aman. Upaya mencegah dan meminimalisir risiko dan hajar pada perawat dalam tahap pengkajian berdasarkan kasus penyakit akibat kerja. 1. Batas akses ke tempat isolasi. 2. Menggunakan APD dengan benar. 3. SOP memasang APD, jangan ada sedikitpun bagian tubuh yang tidak tertutup APD. 4. Petugas tidak boleh menyentuh wajahnya sendiri. 5. Membatasi sentuhan langsung ke pasien. 6. Cuci tangan dengan air dan sabun. 7. Bersihkan kaki dengan disemprot ketika meninggalkan ruang tempat melepas APD. Lakukan pemeriksaan berkala pada pekerja. 9. Hindari memegang benda yang mungkin terkontaminasi. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya, hajar dan risiko terjadinya penyakit yang menimbulkan kerugian. Kerugian ini meliputi pada gangguan kesehatan dan cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area atau tempat kerja, produk atau lingkungan, kerugian pada proses produksi ataupun kerusakan lainnya. Berdasarkan karakteristik dampak yang diakibatkan suatu jenis bahaya, maka jenis bahaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahaya kesehatan kerja dan bahaya keselamatan kerja. Sedangkan risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang timbul dari sumber bahaya. Hajar tertentu yang terjadi menurut Kohlur 1996 ada 5 macam tipe risiko, yaitu risiko keselamatan kerja, risiko kesehatan, risiko lingkungan dan ekologi, risiko finansial, dan risiko terhadap masyarakat. 3.2 Saran. Saat melakukan proses keperawatan, perawat harus benar-benar perhatikan hajar dan risiko yang kemungkinan terjadi. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kecelakaan kerja seperti terinfeksi penyakit, mendapatkan kekerasan fisik verbal saat mengkaji pasien, dan mendapatkan informasi yang tidak sesuai dari pasien. Salah satu cara untuk menghindari dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, maka disarankan untuk menggunakan APD yang sesuai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.